Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif oleh Cucun Sundari SPDI dari SD Negeri Pasar Batang 03 CGP Angkatan 10 dengan fasilitator Bapak Juari SPD MA dan pengajar praktik Bapak Nurrohim SPD MPD. Dan pengajar praktik. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Berikut ini adalah rangkuman atau kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah rangkuman atau kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan. Untuk menjadi guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Di antaranya adalah disiplin positif. Disiplin positif diterapkan dengan cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Disiplin positif juga diterapkan lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam mengambil segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, ataupun hukuman. Guru harus memotivasi perilaku manusia. Terdapat 3 perilaku manusia, yaitu usaha menghindari dari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika guru sudah memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku mana yang ada pada diri murid. Jika motivasi perilaku yang ada pada murid adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi tersebut berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya agar dapat mendorong atau menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Namun, sebaiknya menghindari pemberian atau hukuman atau penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai pemantau, serta sebagai manajer. Pada 5 posisi kontrol seorang guru, sebaiknya menggunakan posisi manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer, di mana guru mendiskusikan bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatan atau perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer merujuk pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer pada dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berikutnya adalah membuat keyakinan kelas atau membuat keyakinan sekolah. Membuat keyakinan kelas. Guru memiliki peran dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dari adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang sudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang kelima atau yang terakhir adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan modul 1.1, 1.2, 1.3 adalah
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud melalui kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang harus diyakini dan menjadikan kesepakatan. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu diantaranya perubahan yang diinginkan yang sesuai dengan visi guru penggerak salah satunya adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak adalah dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti yang sudah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti yang sudah saya pelajari harus dapat diresapi dan dipahami oleh diri dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal-hal yang menarik untuk saya di luar dugaan adalah pada saat saya mempelajari motivasi perilaku berupa penghargaan dan ternyata hal tersebut berdampak kurang baik bagi murid di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Hal lain adalah pada proses segitiga restitusi, ternyata saya pernah melakukan penyelesaian kasus yang ada di sekolah. Saya pernah bertindak pada posisi kontrol, penghukum, teman, dan pembuat perasaan bersalah, tapi belum sampai pada posisi kontrol manajer. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum, pemantau, teman, serta pembuat merasa bersalah semestinya yang saya lakukan sebagai manajer dalam menangani masalah dan menggunakan proses segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah adalah saya menangani siswa yang sering berkata tidak sopan dan sering tidak berangkat dan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif, nilai-nilai kebijakan yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah guru mengambil posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu seperti diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya
merasa senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Misalkan, pada tahapan 1, menstabilkan identitas saja, seperti pada pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, atau manusia tidak ada yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas, adalah dengan berkolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah saja, akan tetapi juga dapat dilakukan di rumah, supaya menjadi kebiasaan yang dapat memperkuat karakter baik pada anak dimanapun mereka berada dan dapat terus dilakukan secara konsisten atau berkelanjutan. Demikian paparan dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih sudah menyimak.